Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita belajar tentang aliran Khawarij, maka kita lanjutkan materi kita pada aliran yang kedua, yaitu aliran Syiah. Secara garis besar, memang antara istilah sebutan yang populer sekarang ada istilah Sunni dan ada istilah Syiah. Sunni itu diidentikan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan di Arab dipakai istilah Sunni. Sedangkan di Indonesia, negara kita, digunakan istilah Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara golongan yang kedua terbesar itu adalah golongan Syiah. Negara-negara dengan penganut paham Syiah terbanyak misalnya Iran, kemudian Yaman, Irak, Lebanon, kemudian yang sekarang masih dalam kondisi perang yaitunya Suriah. Secara istilah, Syiah berarti pembela atau pengikut seseorang yang menjadi pembela orang lain, maka dia disebut sebagai Syiah. Dia juga berarti kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Kemudian istilah yang paling populer dikenal adalah Syiah Ali, artinya pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah ini tidak dapat dipisahkan dari seorang munafik yang berpura-pura masuk Islam. Namanya adalah Abdullah ibnu Saba. Sebelum masuk Islam, Abdullah ibnu Saba ini adalah seorang pendeta Yahudi, dan dia pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam karena tidak sanggup untuk menghadapi umat Islam secara frontal ketika itu. Untuk melancarkan aksinya, Abdullah ibnu Saba melakukan propaganda negatif atau menyebarkan isu di tengah masyarakat untuk menghasut masyarakat memberontak kepada khalifah yang sah. Di antara propaganda itu adalah satu, menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Ia menyebarkan fitnah bahwa Khalifah Utsman telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan banyak mengangkat kerabat-kerabat di sekeliling Utsman bin Affan menjadi pemimpin atau menjadi gubernur ketika itu, termasuk mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga propaganda yang dilakukan dalam bentuk penyanjungan terhadap Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Dan sayangnya umat Islam, karena banyaknya luasnya wilayah kekuasaan Islam ketika itu dan sulitnya komunikasi secara langsung, maka banyak masyarakat yang mengikuti propaganda tersebut di Madinah, Mesir, Basrah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Saba ini seperti membuat hadis palsu yang diantaranya sangat mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan atau mengkafirkan atau menuduh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan sebagai orang yang telah merampas hak Ali bin Abi Thalib dari kursi kekhalifahan pengganti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis palsu yang kemudian dimunculkan oleh Abdullah bin Saba ini di tengah-tengah masyarakat, pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan wasiatnya tentang siapa yang akan menggantikannya beliau nanti ketika telah meninggal dunia, atau istilah itu disebut dengan al-wisayah atau wasiat, bahwa secara khusus Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yang kedua, ar-raj'ah atau dia mempropagandakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mati, tidak juga meninggal dunia, bahwa Nabi Muhammad itu tidak boleh kalah dengan Nabi Isa alaihissalam,
ketika Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman, maka Nabi Muhammad sebenarnya lebih berhak untuk turun di akhir zaman, menegakkan keadilan, memberantas orang-orang musyrik, bid'ah dan khurafat dan lain sebagainya. Maka dia mengeluarkan propaganda bahwa kelak Nabi Muhammad akan muncul bersama dengan Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman untuk sama-sama menegakkan keadilan. Kemudian juga mempropagandakan akan ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Karena memang di ajaran yang mungkin dianutnya sebelumnya, dia meyakini bahwa manusia itu, di dalam tubuh manusia itu mengalir ketuhanan atau Tuhan bersifat dengan sifatnya manusia dan lain sebagainya. Kemudian paham itu juga coba untuk dipropagandakan kepada masyarakat dengan mengatakan bahwa di dalam tubuh Ali bin Abi Thalib tersemayam unsur ketuhanan, sehingga aliran ini selanjutnya ada yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Juga propaganda selanjutnya adalah Sabaiyah, atau Sabaiyah ini menjadi sekte-sekte Syiah selanjutnya. Sabaiyah ini diambil dari namanya Abdullah ibn Saba, yang mempercayai kembalinya Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib di akhir zaman, mempercayai malaikat Jibril telah keliru dan menyampaikan wahyu dari Tuhan, yang sebenarnya wahyu itu menurut dia diturunkan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Lantaran malaikat Jibril salah, kemudian wahyu itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekte yang kedua adalah sekte Kaisaniyah, adalah pengikut dari Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Golongan ini memang tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tidak. Tetapi mereka meyakini bahwa imam-imam Syiah itu adalah orang-orang yang terpercaya atau maksum, bebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Sekalipun dia melakukan dosa atau kesalahan, tapi dia terjaga atau maksum. Dan imam-imam Syiah itu selanjutnya mendapatkan wahyu, sehingga kebenaran yang datang dari imam tersebut tidak dapat dibantah atau tidak dapat ditolak. Sementara pendapat ini dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang maksum itu, yang terpelihara itu hanyalah Nabi Muhammad SAW, bukan karena beliau tidak pernah berbuat salah, tetapi kesalahannya itu menjadi bahan introspeksi bagi umat yang akan hidup setelahnya. Kemudian ada sekte yang ketiga, sekte Zaidiyah. Sekte Zaidiyah ini adalah pengikut setia dari Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Memang Syiah ini lebih sedikit moderat dengan tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa posisi Ali bin Abi Thalib itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka memandang bahwa orang yang telah melakukan dosa besar kemudian ia mati sebelum dapat bertaubat, maka orang itu akan masuk neraka selama-lamanya. Artinya sekalipun ada keimanan di dalam dirinya, tetapi dia telah melakukan dosa besar dan dia tidak sempat bertaubat, maka dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya disebabkan karena dosa yang telah dilakukannya. Yang keempat, sekte dari Syiah, yaitunya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini yang mempercayai imam-imam yang telah ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tadi mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk orang secara khusus, Ali bin Abi Thalib, menjadi pengganti bila beliau telah meninggal. Dan ini memang tidak disepakati oleh
sebagian besar umat Islam atau orang Sunni. Mereka meyakini bahwa Imam Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari 12 imam imamiyah atau imam dan keturunannya. 12 orang imam itu yang terkenal adalah satu, Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan bin Ali yang dikenal dengan istilah Hasan al-Mujtaba, yang ketiga Husain bin Ali dikenal dengan Husain Asy-Syahid, yang keempat Ali bin Husain yang dikenal dengan Khalifah atau Imam Ali Zainal Abidin, yang kelima Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Muhammad al-Baqir, yang keenam Ja'far bin Muhammad dikenal dengan nama Ja'far As-Shadiq, kemudian 7 Musa bin Ja'far dikenal dengan Musa al-Kazim, 8 Ali bin Musa dikenal dengan Ali Ar-Ridha, 9 Muawiyah bin Ali, Muhammad bin Ali dikenal dengan Muhammad al-Jawadatul Muhammad At-Taqi, 10 Ali bin Muhammad dikenal dengan nama Ali Al-Hadi, 11 Hasan bin Ali dikenal dengan Hasan Asy-Syakari, 12 Muhammad bin Hasan dikenal dengan istilah Muhammad Al-Mahdi. Dalam kehidupan sekarang, pengikut Syiah masih sangat banyak dan bisa disebutkan menjadi golongan yang kedua terbanyak setelah golongan Sunni dalam tubuh umat Islam. Mereka dikenali dengan ciri-ciri mereka, misalnya melegalkan nikah mut'ah, nikah kontrak, kemudian dengan paham-paham yang lainnya yang sebagian memang sudah berada di wilayah kita, Negara Kesatuan Indonesia, dengan organisasi-organisasi yang bergabung dengan baik yang Syiah secara nasional maupun Syiah secara internasional.